kayaknya keren banget ini orang-orang ini kerjanya gitu kan. Iya nggak, namanya juga wih keren ini geofisika ini memang untuk change for change. Oh iya. Halo Sobat Hagi, welcome back to Hagi Geo Podcast bersama saya April dan saya Odi. Nah Mas Odi, di episode podcast hari ini kita mau ngapain sih Mas? Episode kali ini seru nih karena mungkin kalau yang udah denger episode sebelumnya kita tuh interview capresnya Hagi, dan yang kali ini kita akan ada interview dengan capres nomor urut 2 dengan Mas Randi Condronegoro. Halo Mas. Halo, hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar Mas Odi, kemarin kita udah sempat ngobrol-ngobrol sama capres nomor urut 1 Mas Helmi. Nah jadi kita juga pengen ngobrol-ngobrol juga nih sama capres nomor urut 2 sama Mas Randi. Kita pengen kenal lebih jauh sama capres kita sebelum kita milih. Soalnya kemarin kan Mas Odi juga sempat bilang nih, tak kenal maka kenalan. Iya. Mas Randi apa kabar, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Ya seperti biasa masih work from home ya. Masih work from home ya? Betul. Jadi Mas, di podcast ini kita tuh pengen tahu sih tentang profil Mas Randi, latar belakang Mas Randi, atau mungkin perjalanan hidup Mas Randi dari kecil hingga sekarang gitu. Monggo Mas Randi kalau mau cerita-cerita. Jadi saya lahir 74, saya lahir di Sukabumi. Nah kemudian masa kecil cukup berpindah juga karena setelah itu di Sukabumi hanya sampai kelas 2 SD. Maksudnya di Pelabuhan Ratu hanya sampai kelas 2 SD, setelah itu pindah ke Jakarta sampai kelas 4 SD. Kembali lagi karena ayah saya ditugaskan di sana. Kemudian akhirnya ditugaskan lagi, ayah saya ke Yogyakarta. Jadi di Yogyakarta inilah yang cukup lama, jadi semenjak itu dari kelas SD, SMP, SMA, dan akhirnya kuliah S1 itu di Jogja. Jadi saya dulu kuliahnya di UPN Veteran Yogyakarta, belum mengambil jurusannya teknik pertambangan malah. Waktu itu kondisinya juga UPN Veteran itu cukup unik ya, masih selalu juga masih bekerja sama dengan ITB. Jadi kepala jurusannya di teknik pertambangan itu juga adalah kepala jurusan di teknik pertambangan ITB. Dulu waktu itu Pak Profesor Irwandi Arif ya. Waktu itu belum profesor, tapi Pak Irwandi Arif itulah yang jadi ketua jurusan di teknik pertambangan di UPN. Sampai kemudian saya lulus itu di UPN itulah sebetulnya saya mengenal geofisika. Karena kan di teknik pertambangan itu ada beberapa mata kuliah yang memang terkait dengan geofisika. Jadi ada geofisika yang tentang refraksi, juga sedikit geofisika refleksi. Ada juga geofisika yang geolistrik, karena kan memang kalau pertambangan kan juga menggunakan beberapa metode geofisika ya. Kemudian dari situ saya cukup tertarik karena saya sebetulnya suka eksakta tadi, jadi saya ini geofisika ini seru nih. Jadi malah saya jadi tertarik untuk belajar geofisikanya. Jadi karena di situ dapat kebumiannya, juga dapat ada fisika-fisikanya gitu kan. Ya senang-senang aja sih waktu itu. Jadi akhirnya saya ingin melanjutkan sekolah lagi. Nah, akhirnya saya melihat opsi-opsi yang lain kan. Melihat juga di ITB ada geofisika gitu. Akhirnya saya berangkat ke Bandung gitu dengan teman saya. Waktu itu teman saya melanjutkan S2 tetap di teknik pertambangan, saya melenceng gitu kan, saya malah ke teknik geofisika. Oke. Tuh. Jadi sama-sama S1-nya di teknik pertambangan, tapi kami datang berdua itu dia tetap ke teknik pertambangan, saya geofisika gitu. Geofisika karena emang kepengennya emang kesana gitu, seru gitu juga dengan keilmuannya lah. Ya, tapi mungkin lanjut ya. Tadi sebenarnya udah dijawab sedikit nih sama Mas Randi tentang awal mula tertarik ke bidang geofisika. Tapi ya kalau pengen tahu lebih detailnya nih Mas, karena kan
dari kuliah pertambangan terus tertarik sama geofisika dan akhirnya S2-nya kalau bisa dibilang pada zaman itu mungkin agak jauh ya, karena kan belajarnya ke atas bukan ke bawah gitu kan. Kalau dari geofisika kan belajar ke arah dulunya mungkin. Kalau pertambangan kan ke aplikasinya. Nah, yang bikin Mas Randi benar-benar wah kayaknya geofisika menarik nih gitu. Kenapa saya harus mempelajari itu? Sampai akhirnya Mas Randi bersedia buat TA di 2 jurusan gitu kan, ke teknik fisika buat ngambil alat, terus di tomografinya di kampus geofisikanya gitu. Sebetulnya memang karena ya kalau geofisika itu kan istilahnya software-softwarenya itu kan lumayan inilah ya. Terutama kan karena saya juga senang yang software begitu kan dulu itu. Jadi kalau geofisika itu kan banyak software, ya kan. Teknologi ya Mas. Teknologi gitu kan. Terus juga ada faktor kebetulan mungkin ya. Pada saat saya mengajukan tugas akhir, itu biasanya teknik pertambangan itu nggak boleh ngambil tugas akhir ke perusahaan minyak. Itu jadi sebelum saya itu tidak disetujui gitu loh. Walaupun memang kita ada mata kuliah geofisika ya, tapi itu biasanya ke lapangan ya Mas? Iya, ke lapangan, memang ke perusahaan tambang gitu kan. Geofisikanya tuh geofisika tambang. Cuman waktu itu saya tuh memang penasaran gitu ya, saya coba aja gitu. Sama kepala jurusannya, ketua jurusannya Pak Irwandi itu disetujui gitu loh. Jadi cukup ada faktor kebetulan juga dan yang mendukung saya. Jadi akhirnya saya disetujui dan saya berangkat mencoba apply untuk tugas akhir, diterimanya di waktu itu Chevron ya. Oke. Iya. Chevron yang di Rumbai Mas atau di? Ya Rumbai, kita di main office-nya gitu. Nah setelah saya pulang itu kembali lagi akhirnya mahasiswa teknik pertambangan pada intinya nggak bisa lagi ngambil keluar dari pertambangan. Jadi agak faktor pasnya gitu loh. Iya. Kok ya pas boleh gitu. Jadi itu berarti pas gap ada opportunity boleh di oil company, Mas Randi dapat gitu. Pas saya dapat gitu ya. Jadi akhirnya saya bisa berangkat ke sana. Tambah lagi di sana memang jadi melihat yang software yang pada pakai workstation gitu kan. Kayaknya keren banget ini orang-orang ini kerjanya gitu kan. Ya nggak, namanya juga baru melihat gitu. Iya benar. Jadinya semakin tertanamlah bahwa wih keren ini geofisika ini memang untuk didalami gitu ya, karena memang metode geofisika kan digunakan untuk secara tidak langsung ya, artinya kita nggak bisa megang bendanya langsung, tapi gimana caranya kita menerawang bisa, gitu Mas. Iya, menerawang gitu loh. Gimana caranya nih, cara untuk menerawang di dalam bumi gitu kan. Kan berarti kan kalau orang yang nggak ngerti kan canggih bener kerjanya gitu. Berarti emang passionnya di geofisika nih Mas Adi ya? Iya, akhirnya semakin terpupuk ya. Jadi karena beberapa kejadian tersebut memang malah saling secara konstruktif memupuk tertarikan ke geofisika gitu. Jadinya memang ini memang mungkin harus dipelajari lebih lanjut lah. Toh kalau misalnya memang geofisika juga masih bisa kemana-mana kan. Ke tambang juga masih bisa, ke oil and gas juga masih bisa. Bahkan sekarang kita mencoba ke pokoknya ranah-ranah yang lain yang memang yang bisa diterapkan geofisika secara umum. Oke, tadi kan itu cerita Mas Randi tentang kenapa tertarik sama geofisika. Karena aku pengen tanya Mas, kalau awal mula Mas Randi masuk pagi itu gimana Mas? Boleh cerita nggak Mas? Nah, memang satu faktor-faktor luar itu cukup berpengaruh ya. Terus terang jujur, saya memang dulu waktu kuliah itu ikut organisasi waktu S1 ya kan, himpunan mahasiswa tambang di kampus. Tapi waktu bekerja tidak terlalu terbersit untuk ikut organisasi juga. Tapi memang itu tadi, kebetulan saya itu waktu itu junior ya, maksudnya itu kan sering rapat dengan Pak Elan. Pak Elan itu kan sudah senior yang sudah jadi ahli di SKK Migas juga. Nah itu Pak Elan tuh sering membagikan passion-nya gitulah kepada terutama anak-anak yang baru masih di awal karir juga kan. Saya ini maksudnya HAGI itu begini gitu loh. Ada organisasi HAGI yang menaungi geofisika seluruh Indonesia dan kegiatan itu begini-begini gitu.
Dan itu kembali lagi, itu kelihatan kan kalau orang passionate itu kan kelihatan kalau dalam menceritakan ya, yang bahkan bisa memberikan menulari gitu kan, menulari kita gitu. Jadi saya tuh melihat, Pak Elan nih kayaknya memang benar-benar into Hagi ini. Kalau cerita itu benar-benar yang mendalami dan menjiwai gitu loh. Jadi saya, tapi masih begitu. Tapi ya sudah mulai tertanam gitu. Ada organisasi keilmuan lah. Nah, di situ saya kenal dengan Hagi gitu kan. Nah, kemudian lagi setelah itu, bahkan setelah Pak Elan kemudian terpilih yang menjadi presiden kan waktu itu ya. Nah, itu kembali lagi waktu beliau sharing tentang Hagi itu sekaligus juga, ada nggak kalian yang mau bantu Hagi gitu kan. Nah, itu mulai deh kayaknya seru juga gitu ya, karena kan untuk orang-orang yang baru masuk ke dunia oil and gas gitu kan, namanya networking itu kan perlu dipupuk juga ya, jadi artinya kenal teman-teman seperti itu kan. Kalau di perusahaan kan berarti kan juga mungkin relatif lebih sedikit dibanding kalau kita sudah berinteraksi dengan dari berbagai macam perusahaan mijat di Indonesia gitu kan. Nah, wadahnya ya kan di salah satunya di Hagi pasti ya kan, untuk kita bertemu dan berdiskusi. Nah, akhirnya waktu Pak Elan menawarkan itu, ya sudah, saya juga akhirnya bersedia gitu. Ya Pak, ayo saya ikut deh, nyemplung deh akhirnya. Tapi selama ini nih, selama di Hagi sampai hari ini, mungkin Mas Randi ada beberapa hal yang berkesan gitu Mas di Hagi, apa gitu kira-kira, atau mungkin dari boleh cerita lah dari pertama masuk gitu, kesan pertama dengan Pak Elan gimana, terus akhirnya sampai jadi jenjang karirnya jadi sekjen tuh gimana? jenjang karir kan? Iya kan naik terus ya Mas Randi nih. Zaman Pak Elan itu zaman pembelajaran, karena saya kan masih yang muda ya, baru masuk gitu kan. Itu juga waktu itu langsung juga beberapa event itu diminta ikutan membantu lah pokoknya saya sih baru masuk kan apa aja sih dikerjain gitu kan. Saya membantu contohnya pemilu Hagi waktu itu ya kan, PIT ada dengan Pak Yosi juga ya kan. Pak Yosi itu kan juga presiden Hagi ya. Itu juga baru awal-awal join ya Mas, tahun 2008 ada join convention tuh ya? Iya, betul. Saya bantu Pak Yos itu yang waktu di Bali gitu kan. Tapi saya banyak belajar itu ada dari Caipul, tahu? Caipul itu kan dari IAGI, tapi juga bantu Hagi gitu kan. Itu saya banyak belajar ilmu bagaimana melaksanakan PIT itu dari beliau tuh, dari Caipul. Jadi dari Pak Yosi, Caipul. Jadi masa-masa belajar itulah memang pokoknya kita ikutin aja, pokoknya disuruh ini ayo, disuruh itu ayo gitu kan. Kemudian waktu itu tetap dari awal sampai sekarang itu kalau yang ditanya berkesan tuh emang pelaksanaan PIT itu cukup berkesan loh. Karena di Hagi itu kan sebetulnya walaupun saya misalnya waktu itu VP, yang di bawah saya bukan bawahan saya langsung kan secara struktural, artinya sebetulnya secara struktural mereka bekerja di perusahaan lain yang sebetulnya pun tidak tergantung kepada saya. Kalau dia itu mau istilahnya lagi nggak mau kerja atau mau ada kesibukan di perusahaannya kan, itu hak dia sebetulnya Mas, kan. Ya? Kita nggak bisa maksa, Iya. Tapi bagaimana cara kita berinteraksi, itulah yang membuat kita tuh bisa bekerja sama gitu kan. Dan itu juga makanya yang saya pelajari dari bawah itu, karena dengan merasakan dari itu, jadi saya juga rasain kalau misalnya itu kan artinya bahkan kalau kita mau minta tolong tuh ya dengan cara yang baik-baik dan memberikan waktu yang tepat, alasan yang tepat. Jadi dia juga akan memberikan kontribusi itu yang enak gitu loh. Jadi interaksi itulah sebetulnya yang menarik buat saya, dan khususnya pada saat PIT itu juga yang selalu memberikan kesan manis ya untuk selalu dikenang gitu ya. Itu. Jadi PIT, ya NSGE kemarin juga. Pokoknya itu kesan-kesan yang seru nih. Nah iya Mas, nyambung ke sana tuh PIT dan NSGE kan, mungkin NSGE itu kita pertama kali ya waktu itu ya Mas Randi ya?
Iya, itu kebetulan waktu itu kan kolaborasi dengan EGE ya. EGE benar. Ya, European Association of Geoscience and Engineer, ya kan. Itu jadi kerjasamanya sudah dimulai pada saat mungkin sebelumnya dengan almarhum Pak Diki Rahmadi ya. Itu kan ada tanda tangannya. Nah, kita di zaman Bulida itu kita tambahkan dengan adanya kegiatan itu yang pertemuan ilmiah untuk near surface ya, dan itu cukup bangga karena kebetulan untuk EEG sendiri baru mengadakan pertama kali di Asia dan kita lah yang jadi partner pertamanya. Iya, jadi nomor satu, the first near surface, bla gitu kan. Ya, itu achievement yang saya pikir cukup bagus ya untuk kita bisa capai. Mas Randy, kalau boleh nanya nih, ini juga kemarin sempat kita tanyain juga ke Mas Helmi. Kan Mas Randy aktif nih di Hagi. Nah, tapi kenapa sih Mas Randy milihnya di Hagi? Padahal kan kita tahu nih organisasi yang lainnya tuh juga banyak gitu. Bahkan sekarang mencalonkan juga nih jadi presiden. Kalau boleh tahu alasannya kenapa sih? Selain memang latar belakangnya sudah berkecimpungnya di Hagi ya, kita kan sering bekerja sama dengan organisasi lain ya, organisasi yang seperti Hagi itu kan malah lebih senior daripada Hagi ya, artinya kan sudah lebih duluan eksis dan juga memang organisasinya itu banyak orang-orang hebat juga di situ. Seperti Caipul tadi kan saya belajar dari Caipul tuh untuk bagaimana cara mengelola technical session di PIT itu kan. Ya, jadi memang ya? Iya, jadi memang banyak teman-teman IAGI juga yang sudah memang Hagi itu dengan partnernya ya, artinya dengan IAGI, IATMI, IAFMI sekarang ini itu memang organisasi yang sama-sama dan sejalan gitu lah untuk mendukung dan untuk memajukan keilmuan dari masing-masing bidang ya kan. Tapi itu satu partnership yang bagus. Nah, tapi emang aktif ya gitu emang karena ketertarikan saya secara personal. Jadi seperti tadi dari latar belakang kan memang saya tertarik dengan geofisika gitu kan. Saya mendapatkan kabit keilmuannya di sana, juga suasananya yang jelas suasana di organisasi juga saya yakin juga sama sih. Pasti ada kekeluargaan, semangat dan juga para penggiat dan pengurusnya juga ya kan, teman sahabat itu juga pasti ada di sana. Cuman karena kebetulan juga saya juga memang teman sahabatnya ya karena dari awal berkecimpungnya di Hagi lebih lama ya memang di sanalah banyak teman dan sahabat saya berada. Jadi memang nyaman saja. Tapi saya yakin juga di organisasi yang lain itu yang partner-partner kita di Hagi, IATMI, IAFPI itu juga pasti juga suasananya sama aja, hanya kebetulan saya memang dari awal saya memang kebetulan fokusnya memang di Hagi, jadi ya berlanjut saja, tapi selalu tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga akan berinteraksi dengan organisasi lain karena masing-masing organisasi itu pasti memiliki tujuan, fungsi, karakter dan juga nilai manfaat masing-masing ya, dan tentunya kita juga akan berinteraksi dan bekerjasama dengan organisasi yang lain. Tidak mesti hanya yang tadi juga, tapi juga pasti ada dulu juga kita pernah berkolaborasi dengan Perhati malah yang teknik pertambangannya itu, yang orang-orang teknik tambang, dan kedepannya mungkin aja kita juga bisa dengan IABI, Ahli Bencana Indonesia, atau mungkin juga dengan organisasi profesi yang lain yang memang banyak sekali gitu, yang dan bisa berrelasi dengan baik dengan Hagi itu. Oke Mas, nah itu mungkin ya kita sih tahu ya Mas, karena mungkin kalau udah lama di Hagi pun kita juga sering interaksi dengan organisasi lain, bahkan kalau pas join convention ya kita bisa ngerasain culture mereka juga gitu ya. Betul. Nah terus mungkin ini Mas, pesan Mas Randy, kan kita menginterview Mas Randy sebagai calon presiden. Mas Randy ingin memberi pesan apa nih buat para pendengar? Atau mau kampanye silahkan, saya kasih waktu nih, kita kasih waktu buat Mas Randy mempromokan diri lah bisa bilang gitu. Kemarin aku sempat lihat juga tuh posternya. Oh iya tuh. Change for change. Oh iya. Saya pikir saya juga setuju dengan
pandangan Pak Muharrem juga gitu kan. Saya pikir semua juga sudah sadar bahwa kita ini sekarang sedang eranya era disrupsi ya kan. Kita tidak bisa mengelak lagi. Jadi konsepnya kita tuh harus bisa adaptif, kolaboratif, dan kontributif. Jadi adaptif itu artinya kita bisa menyelesaikan diri secara cukup pas dengan kondisi disrupsi yang ada atau perubahan yang ada, dan juga bisa menerapkan pola-pola baru yang untuk bisa mencoba mencari kecepatan baru yang ada. Karena itu tadi, change itu berarti juga selalu bisa berarti change ya. Perubahan itu bisa juga berarti sebagai kesempatan. Jadi kita tuh jangan menganggap perubahan itu negatif juga, karena di setiap ada perubahan itu berarti juga ada kesempatan. Makanya slogan saya juga change to change gitu ya. Jadi kesempatan kita untuk berubah gitu. Tapi memang berubah yang seperti apa yang pas. Nah, itu mungkin nanti akan juga lebih detail tuh kalau ada kampanye selanjutnya ya. Yang kedua, kolaboratif. Kolaboratif itu artinya dengan kondisi yang sekarang itu kita harus bisa lebih banyak memberikan kesempatan untuk berkolaborasi. Artinya mungkin lebih ke arah mungkin kita bisa berkolaborasi itu jadi lingkupnya itu bisa lebih besar. Misalnya tadinya hanya bekerja sama dengan afiliasi yang sudah terbiasa saat ini bekerja sama. Nah, itu gimana caranya kita bisa berkolaborasi dengan lebih banyak kesempatan di mana program-program itu juga bisa berkesempatan untuk dikembangkan. Contoh yang paling gampang kolaborasi itu konsep share ekonomi. Jadi intinya kalau misalnya sudah itu dirangkum tuh memang slogan kembali yang tadi Hagi Stronger Together gitu ya. Jadi kita bersama-sama melakukannya, karena itulah kita percaya Hagi itu akan selalu kuat kalau kita bersama-sama gitu. Jadi makanya slogannya itu adalah Hagi Stronger Together gitu. Jadi to-nya itu jadi agak kampanye dikit lah ya, nggak apa lah ya. Nah, jadi kita persilahkan Mas. Jadi kan kesempatan narsis nih, to gitu, jangan lupa to. Nah, tentunya yang juga nanti akan kita coba untuk tawarkan adalah program-program tersebut kita bisa adaptif, kita bisa kolaboratif, kita bisa kontributif. Itu tentunya harus berdasarkan basis data yang baik yang bisa kita presentasikan kepada anggota Hagi maupun stakeholder Hagi ya, sehingga kita memilih program itu juga berdasarkan basis-basis data yang ada. Jadi kita tidak kita bikin program ini tapi tanpa ada justifikasi sebetulnya program itu tuh latarnya kenapa kita milih program itu untuk dikembangkan. Jadi itu kampanye saya, jadi Hagi Stronger Together dan change to change, karena change itu berarti adalah juga kesempatan untuk adanya change ya. Ya, semoga sukses Mas Randi untuk kampanyenya, dan juga mungkin nanti kan akan ada debat capres juga, visi misi yang mungkin di sana gitu. Nah, silakan April closing. Oke. Terus menarik banget ya ini cerita Mas Randi dari tadi, mulai dari cerita hidupnya, terus pengalaman di Hagi, sampai tadi kampanye juga keren banget, tapi padahal itu masih sedikit. Nanti kita akan dengar lebih lanjut lagi nanti di debat. Masih banyak nih rangkaian dari pemilu. Jadi aku pengen ingetin juga buat Sobat Hagi dan teman-teman semua, kalau rangkaian pemilu ini masih panjang. Ntar ada debat, kalian bisa follow sosial medianya Hagi di Instagram atau di Telegram. Jadi nanti kalian gak akan ketinggalan kalau misalnya ada info gitu. Oke, terima kasih banyak kalau gitu Mas Randi, Mas Bodi juga, panitia semuanya. Terima kasih juga Sobat Hagi yang mungkin udah dengerin podcast ini. Mungkin aku akan sudahi di On The Next Podcast. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.